Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayah syababah syababah, kajian Ramadan Ittihadu Atulabil Qismi Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Pada hari ke-28 ini saya akan membawakan dan menjelaskan satu tema yang sangat menarik, dan ini merupakan tema yang relevan dengan kehidupan sekarang, yaitu jaga lisan dan jauhilah ghibah. Salah satu perbuatan yang lumrah di kalangan masyarakat dan cenderung disepelekan padahal akibatnya cukup besar dan membahayakan, yaitu ghibah atau menggunjing orang. Karena dengan perbuatan ini akan tersebar aib seseorang dan akan menjatuhkan harkat dan martabat seseorang, dan ini merupakan perbuatan yang dosa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Al-ayah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan lagi Maha Penyayang. Ghibah adalah menyebutkan, membuka, dan membongkar aib saudaranya dengan maksud jelek. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tahukah kamu apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau bersabda, ghibah yaitu membicarakan, menyebutkan saudaramu atas hal-hal yang tidak disukainya atau dibencinya. Ditanyakan kepada Rasulullah, lalu bagaimana jika apa yang aku bicarakan itu memang benar ada diri pada saudaraku ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, jika apa yang kamu bicarakan itu memang ada pada diri saudaramu, maka kamu telah menggunjingnya. Dan jika yang kamu bicarakan itu ada pada diri saudaramu, tidak ada pada diri saudaramu, maka kamu telah berbuat kedustaan atau kebohongan terhadapnya. Hadis riwayat Muslim. Ghibah bukan hanya berbahaya bagi pelaku dan korbannya, tetapi juga membawa dampak negatif yang luas bagi kehidupan bermasyarakat. Berikut merupakan beberapa bahaya ghibah atau dampak negatif dari ghibah yang dilansir dari NU Online. Yang pertama itu ada merusak kehormatan dan martabat orang lain. Ini jelas, ghibah mengakibatkan rusaknya kehormatan. Selanjutnya, dampak negatif dari berghibah yaitu merusak amal ibadah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa pada hari kiamat nanti akan ada orang-orang yang datang membawa pahala kebaikan sebanyak gunung, tetapi semua itu akan habis karena diberikan kepada orang-orang yang pernah mereka zolimi, termasuk korban ghibah. Betapa rugi orang yang suka berghibah karena amal baiknya akan hilang begitu saja sebagai tebusan dari perbuatan buruknya di dunia.
Selanjutnya yaitu dampak negatif dari bergibah mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perbuatan gibah, dan perbuatan ini mengundang murka dan azab darinya. Oleh karena itu, menjaga lisan dari membicarakan keburukan dan aib orang lain adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Menghindari gibah bukanlah hal yang mudah, terutama di zaman sekarang di mana teknologi komunikasi berkembang pesat. Namun, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menjauhi gibah. Yang pertama yaitu mengingat bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Melihat. Allah selalu mengawasi setiap perkataan dan perbuatan kita. Dengan menyadari hal ini, kita akan lebih berhati-hati dalam berbicara dan menjaga lisan kita dari perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu ada pada menjaga lisannya. Terus yang kedua, berpikir sebelum berbicara. Fakir qabla an tazima. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik, berkata baik, atau diam. Sebelum berbicara, kita perlu mempertimbangkan apakah yang akan kita katakan itu baik dan bermanfaat, atau malah sebaliknya. Jika tidak ada manfaatnya, maka lebih baik diam. Selanjutnya yaitu yang ketiga, memperbanyak zikir dan istighfar. Tentunya ini sangat bermanfaat ketika kita mengalihkan daripada bergibah, mending memperbanyak zikir dan istighfar. Ini merupakan perbuatan yang mengandung pahala dan sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri khususnya. Dan dengan kita memperbanyak zikir dan istighfar, kita berupaya untuk menggugurkan dosa-dosa yang sudah kita miliki, dan kita menambah pahala dengan memperbanyak zikir dan istighfar, sehingga kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu ingat akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat yaitu mencari lingkungan yang positif. Tentunya lingkungan sangat berdampak besar terhadap kehidupan kita. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dengan pandai besi. Ada kalanya penjual minyak wangi itu akan menghadiahkan kepadamu, atau kamu membeli darinya, atau kamu mendapatkan aroma wanginya. Sedangkan pandai besi, ada kalanya percikan apinya akan membakar bajumu, atau kamu akan mendapatkan aroma yang tidak sedap darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini merupakan perumpamaan yang sangat jelas. Ketika kita lingkungannya positif, maka kita akan terbawa positif. Tadi dianalogikan dengan teman yang menjual minyak wangi. Kita akan terbawa wangi ketika kita bergaul dengan mereka. Tetapi sebaliknya, ketika tadi kita berteman dengan yang pandai besi, maka percikan apinya itu akan membakar bajumu. Yang dimana ketika kita bergaul dengan teman-teman yang lingkungannya itu negatif, maka kita akan terbawa negatif lingkungannya, sehingga kita akan mendapatkan aroma yang tidak sedap darinya. Selanjutnya yaitu yang kelima, mengingat akibat buruk dari bergibah. Ingatlah bahwa gibah tidak hanya merusak diri kita sendiri, tetapi juga orang lain, hati orang lain dan masyarakat. Dengan menjadi bahaya dan dampak buruknya, kita akan lebih terdorong untuk menghindari perbuatan ini. Maka dari itu, di bulan yang penuh amanah, di bulan yang penuh ampunan, di bulan yang penuh keberkahan ini,
Marilah kita sama-sama menjauhi perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu bergibah. Sehingga kita bisa menjaga kehormatan orang lain dan bisa menjaga martabat orang lain. Dan menghindari diri dari perbuatan yang sia-sia yang dapat membatalkan pahala puasa. Dan mari kita jaga ucapan kita, jaga lisan kita untuk perkataan atau perbuatan yang bisa membuat orang lain itu terluka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian kajian Ramadan pada kali ini. Kurang-kurangnya mohon maaf. Ditutup, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.